Bude Trucks Astra Internasional Bitung. Selesai servis, masih ada antrian yang sedang menunggu panggilan untuk servis, guys. Posisi lagi di Astra Bitung, guys. Pada nunggu mobilnya di servis. Ini lagi nunggu antrian perbaikan. Nah, itu mobil saya yang ditutup. Ada pujar Bude Astra Bitung. Perbaikan GWE 280. Iya. Ini saya juga perbaikan, ini udah Euro 5 CDE 250. Cuman Astra satu-satunya yang udah pakai Euro 5, gengs. Nah, di sini ada air blue. Tempat air blue-nya ini belum dicuci karena saya baru datang kirim dari Jombang. Nah, inilah air blue itu seperti ini, guys, cairan seperti bahan kimia gitu. Ini untuk mengurangi emisi buang gas agar lebih ramah lingkungan gitu. Ini tempatnya, dan di sini tempat listrik. Nah, ketika ini ditarik, maka sistem kelistrikan akan off semua. Jadi ketika ada konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran, safety-nya di sini, gengs. Kita matikan di sini. Ini mantep banget tuh. Ini apa koneknya? Gitu. Ini posisi mati nih. Nah, ini nyala. Oke. Alhamdulillah di perusahaan saya sekarang juga banyak pada baru semua karena safety itu nomor pertama. Soalnya saya membawa bahan kimia ya, guys. Dan produknya sangat amat emang dibutuhkan jadi mobilnya harus safety. Dan saat ini bukan batangan saya, namun batangan senior saya. Kebetulan kemarin senior saya lagi pulang dulu karena ada sesuatu hal yang mesti diurus gitu. Sek, gue bacot kemana-mana. Maaf ya, guys. Jadi saya ngegantiin teman saya ya, bawa mobil tronton. Soalnya saya juga baru di sini ya, kurang lebih baru 4 bulan. Jadi saya jadi serap dulu, gengs. Mau bawa trailer, mau bawa tronton, bawa apa aja, oke aja, siap gitu. Oke, gue kemana-mana nih ngomongnya sambil santai aja, gengs. Di sini ada trailernya. Kita lihat trailernya. Oh, GWE 280 ini trailernya, gengs. Mantap. Oke, kita fokus di Euro 5 dulu lah. Kita reviewnya. Karena kalau di ini Euro 4 ini ya. Euro 4 ke bawah itu belum ada air AdBlue-nya. Masih kosong. Ada AdBlue-nya. Jadi sekali lagi nih satu-satunya dealer yang berani mengeluarkan Euro 5 di saat kompetitor lainnya itu belum mengeluarkannya. Emang udah Quister baru yang pertama kali mengeluarkan Euro 5 di Indonesia ini, guys. Oleh karenanya banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk mengambil unit UD Quister karena pelayanannya juga oke banget sih, 24 jam nonstop. Kita lihat dalamnya, guys. Sorry ini belum dibersihin nih, karena nanti kalau udah mau penyerahan unit saya bersihin, dicuci. Itu masih segel semua ini, masih diplastikin semua. Masih ada buat mandi, masih ada buat mandinya. Itu ada Pak Budi, manajer di UD Bitung yang sangat baik.
Tuh Pak Budi lagi ngecek karena ini perbaikan. Lihat di KM, dicek dulu. Lagi pengecekan KM oleh Pak Budi. Karena kalau mau servis itu harus dicek KM-nya gitu, supaya jelas, dan perusahaan juga bisa ngecek unit secara berkala gitu. Oke, lihat. Kita mulai dari speedometernya dulu ya, gengs. Nah, reviewnya kita nyalain nih. Oke, kita nyalain speedometernya. Muncul UD Quister. Ini posisinya mati, indikator akinya nyalain, guys. Nah, di sini indikatornya terlihat sangat elegan ya, gengs ya. Nah, di sini ada indikator angin depan belakang itu ya, gengs. Terus di sini ada keterangannya, pelatihan pengemudi, terus menunya. Pelatihan ini bisa dijelaskan di next video atau video-video yang membahas tentang khusus speedometer untuk lebih jelasnya. Oke. Ketika belum menyala lampu indikatornya ini masih polos ya, gengs. Kita nyalakan dulu nih. Wah, panas. Kita nyalakan dulu AC-nya. Di sini udah dilengkapi dengan AC. Nih AC nih, peonnya ini. Nah, ketika udah jalan di indikator ininya nyala, guys. Udah jalan dulu. Oke, seperti berikut gambarnya. Penampakannya ketika lagi jalan, indikatornya pada ada warnanya itu, pada hidup ya. Nah, di sini tadi udah dibahas ada AC, gengs, supaya nggak panas, yang menambah kenyamanan untuk para driver gitu. Oke, ini setiap seluruh UD Quister itu sudah dilengkapi dengan AC. Masalah transmisi itu sama, ada 8, gengs. Trailer dan trontonnya sama, kecuali 370 itu transmisinya sampai 12. Kata teman saya yang pernah bawa, soalnya saya belum pernah bawa, gengs. Kita siapa lagi ya, pokoknya. Nah, untuk masalah kabin ini udah Quister sangat luas kan, seperti mobil-mobil di Eropa itu, gengs. Dan biasanya yang ada double kabin yang pernah saya bawa seperti video ini berikut. Nah, gengs, kita bermalam di mobil. Di bawah itu bagus tuh. Bawah ada 2 kabin. Ya, gua di atas nih, saya di atas. Habis itu di bawah. Dan sekarang saya sedang bawa yang single kabin. Walaupun single kabin tapi masih luas. Sorry berantakan, yang sekali lagi nih berantakan. Sekali lagi sorry, ini masih sorry sekali lagi nih berantakan saya review ini. Buat tempat tidurnya itu lega banget, gengs, lega lah. Lega ya, lakukan kayak begitu, bener-bener sangat amat nyaman ini UD Quister. Pokoknya yang udah memakai UD Quister pasti bakal ketagihan terus. Dan perusahaan yang memakai UD Quister pasti perusahaan itu selalu maju karena memperhatikan para drivernya, gengs. Ini keren banget, seperti mobil pribadi saja, gengs ya. Udah nyaman banget dah saya bawa. Indikator ini indikator rotari ya, gengs ya. Ini lampu fog lamp. Oke, ada lagi. Di sini ada USB untuk driver. Ini klakson yang air yang di sini ada. Nah, ini untuk pengaturan jarak, lampu dekatnya. Dingin banget ini, gengs. Oleh karenanya kalau saya memakai mobil UD Quister, mantep banget dinginnya, nyaman banget pokoknya. Sebelah kanannya di sini ada indikator solar. Nah, sebelah kirinya ini angin ya. Dan ini patokan jalan normal alias solar irit gini guys. Dan ini solar yang boros. Dan ini harus dihindari karena bisa mengakibatkan kerusakan mesin. Minimal kita pakai di 2000
2400 atau 2400 ya, 2400 rpm ketika emang benar-benar kondisi jalannya yang sangat amat nanjak dan membawa tonase yang besar. Rata-rata sampai mentok kalau di jalan yang biasa kita pakai di 5000 rpm. Oke, lagi emang di sini ada handbrake, ada satu, kalau trailer kan dua ya. Saya ngeblog ini selalu dadakan dan konten-konten saya ini tidak ada settingan dan tidak ada pembodohan begitu. Di sini ada kotaknya lega gitu ya, lega, buat nyimpan sesuatu lah, bebas terserah mau nyimpan apa, biasanya dokumen-dokumen yang penting. Dan di sini juga aman sih kalau dokumen-dokumen yang penting pakai maaf plastik kayak begitu. Di situ ada speaker dan udah dilengkapi, nggak usah capek-capek beli tip karena udah Quester telah menyediakan tipnya. Oke. Ini indikator air blue-nya ya, gengs. Nah, perusahaan saya selalu update di masalah bidang mobil karena barang yang kita bawa itu adalah barang yang sangat amat urgent gitu ya, guys. Jadi safety itu nomor satu, benar-benar harus bersafety karena bukan hanya kata-kata doang bersafety, namun kenyataannya juga begitu. Perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja begitu, guys. Kolaknya udah ngecling ini, kilap. Nah, di situ ada Euro 5 lagi, guys. Kita lihat. Drive for better, mengemudi lebih baik. Biodiesel B35. Wah, ini unit trontonnya, guys. Nah, yang belum ada tangkinya atau baknya nih. Jadi seperti ini nih dalamnya. Oh, pada besar-besar, guys, mesinnya. Coba gue naik dari sini dulu dah, naiknya dari ban. Reviewnya. Tadi saya udah izin minta review. Tuh, ini gardannya ini gede, bro. Oh, gagah ya. Pada gede-gede. Gede, katanya joinnya tuh gede, gengs. Nah, mesinnya segede gaban ini. Yang saya suka dari UD Quester itu mesinnya gede kayak begini. Yang saya suka dari UD Quester Electrical itu pada gede-gede nih, guys. UD Quester truk Nissan yang dahulu aja udah pada jos-jos. Ketika pada zamannya Bospom yang lama itu Nissan kan keren mobilnya, truk Nissan mantap, enak. Nah, diambil alih sekarang oleh UD Astra. Ketika elektrikal dibandingkan kompetitor yang lainnya, yang elektrikal saya ngomong ya, itu mesinnya pada kecil-kecil. Namun ini mesinnya udah segede gaban, joinnya udah mantap. Emisi nih, emisi gas. Nah, ini pembuangan pembakarannya atau disebut dengan knalpot nih. Nah, masuk ke situ, disaring, masuk keluar, terus ditambah oleh cairan AdBlue yang mengurangi emisi keluarnya gas buang, gas pembakaran. Jadi AdBlue ini untuk mengurangi emisi gas buang itu, gengs. Jadi lebih ramah, lebih halus dan tidak merusak alam. Tahu lapisan ozon seperti itu, guys. Mantap ya ini. Keren. Tangkinya yang saya suka juga dari UD Quester itu tangkinya segede gaban, guys. Nanti saya sertakan di video ini tepatnya berapa liternya. Jamblernya mantap ya. Wah, sini tuh jamblernya mantap, guys, gede. Tuh. Wah, ini suhu dingdongnya keren, guys. Banyak dingdong itu. Nah, ini ada stabilizernya. Tuh, keren ya, guys. Gardan juga, mantap ini.
rodanya keren. Nah, ban serepnya disimpannya di depan karena sering banyak kejadian maling ban. Kalau yang trailer sebelah kanan guys ditaruhnya, lebih enak sih sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kurang kelihatan, namun ketika di depan gini ya masih aman lah dibandingkan ketika kita nyimpan ban stripnya di belakang. Banyak yang nyolong kalau di belakang. Di sini juga tinggal kita akalin supaya susah para maling. Soalnya waktu itu saya juga pernah mau kecolongan ban, namun terlihat dulu oleh saya, jadi malingnya langsung kabur. Dia bingung ngebukanya kayak bagaimana kayak begini gitu, apa nggak ada alatnya gitu. Ini kalau diakalin lagi untuk safety-nya, ini lebih safety nih ban, susah untuk dicolongnya, mungkin membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Kayak begini juga udah susah, apalagi ditambah diakalin lagi lebih susah kayaknya maling. Yang banyak kejadian tuh ban maling sih, yang sering kejadian itu ban strip hilang. Keren ya, cewek 280. Nah, di sini ada CKE 250 juga nih, tipe CKE 250 yang varian lebih kecilnya dari 280. Benar ankle soalnya, dia bukan tronton. Kujer, nah, di sini ada kujer guys. Kecilnya kan kalau di Mitsubishi itu cantar ya, ini kujer. Saya kalau review kujer ntar aja, ketika ada teman saya lagi santai saya masukin mobil dia. Nah, gitu guys. Ini udah pada pulang sebagian tadi ya karena cepat. Di sini juga ada mobil Isuzu, karena Isuzu juga kurang tahu saya gimana sistem kerjanya ya, sama-sama Astra atau bekerja sama Astra, gue nggak tahu sih. Intinya sih satu grup lah kayak begitu sama Ude Quester. Mau diambil alih atau gimana entah, gue nggak tahu sekali lagi, tapi ya intinya satu grup gitu, dengar kata orang-orang kantornya. Ini trailernya YWE 280 guys. Masih Euro 4 kayaknya, apa Euro 3 ini ya. Servis lagi. Sudah banyak yang mengambil unit truk Ude Quester karena servisnya 24 jam non stop, mantap ini. Sama kayak tadi GW 280 ini. Cepat servis di sini, nggak lama, hebat. Nyaman saya pakai mobil Ude Quester. Wah, udah servis tuh Isuzu Giga. Emang di UD Astra Bitung ini mau Giga mau Hino bisa servis di sini gengs. Ude Quester juga, GW 280 juga dikira. Oh, untuk ruang tunggunya pun sangat amat nyaman, diberikan sofa yang layak, ada AC-nya dingin, mantap. Di sebelah udah ada di sebelah disediakan juga tempat untuk rehat para supir, dan disediakan juga kopi. Mantung guys, keren lah ini UD Astra. Penghargaan yang sudah didapatkan oleh Astra, UD Astra Bitung guys. Penghargaannya udah
ada semua, sudah tidak diragukan lagi. Tak ya, nunggu. Pertamina pun memakainya UD Quester, guys. Karena emang nyaman. Pertamina Citel. Nah, jadi seperti itu, gengs. Sedikit review tentang UD Quester Euro 5 tanpa adanya settingan, dan yang ngomong ini bukan salesnya, tanpa kepentingan apapun di dalamnya, bukan bermaksud untuk membagus-baguskan UD Quester, bukan, karena semua yang saya review itu berdasarkan pengalaman saya, dan saya sangat nyaman ketika membawa truk unit UD Quester gitu, guys. Nah, ketika saya bawa truk unit UD Quester ini, pertama di benak saya, pertama nyobain, oh gila, ini unit kok kayak nggak ada tenaganya begitu ya, guys. Banyak lah hal-hal yang mungkin baru saya nyoba, oh kayak begini, dan ternyata itu UD Quester banyak variannya. Ada yang 280, 330 dan 370 gitu ya, guys. Jadi banyak tahapannya seperti itu. Jadi masing-masing itu mempunyai torsi atau tenaga yang berbeda-beda seperti itu, gengs. Jikalau kita bandingkannya dengan yang memakai Bospom, jauh lebih enak yang memakai Bospom dong. Namun pengeluaran solarnya pun lebih boros seperti itu, karena program pemerintah saat ini itu adalah mengurangi emisi bahan bakar. Di samping itu tambah irit ya, mengurangi emisi gas buang yang merusak alam serta lingkungan gitu, guys. Jadi UD Quester ini yang pertama membantu program pemerintah, dan ya semoga para pengusaha di Indonesia ini mengambil unit UD Quester karena untuk kenyamanan para drivernya. Ya menurut saya meskipun bukan UD Quester, namun fasilitas-fasilitas yang selayaknya untuk driver itu telah diadakan oleh unit tersebut. Seperti salah satunya AC, karena masalah AC ini menurut saya pribadi itu penting, gengs. Ketika kita dalam keadaan yang bener-bener panas nih hawa di luar, seperti contohnya lintas Sumatera itu kan hawanya sangat panas lah. Gak ada AC, kita itu enak, relax gitu, nggak marah-marah gitu. Jadi kadar marah-marahnya itu berkurang gitu. Ya tahu sendiri kalau di jalanan kan banyak permasalahan yang datang gitu. Ketika ada AC sih adem, slow gitu. Banyak sih teman-teman saya juga yang emang mereka itu nyaman sebenarnya pakai AC, namun apa daya ketika mereka mendapatkan unit yang belum AC di PT-PT sebelumnya gitu ya, kerja ya, mereka itu ya bersyukur, ya mensyukur yang ada itu lebih baik gitu sebenarnya. Tapi kalau disuruh bicara jujur, yang sejujur-jujurnya, mereka juga, khususnya teman-teman saya itu pada nyaman membawa unit yang ada AC-nya seperti itu. Pokoknya gue rekomen banget dan sangat respect banget kepada perusahaan-perusahaan yang mementingkan kenyamanan untuk para drivernya, karena ada juga entah berapa persen gitu ya yang saya temuin perusahaan-perusahaan ya, mungkin dari ulah oknum pengurusnya begitu, yang tidak mementingkan kenyamanan untuk para driver. Jadi driver itu anggapnya sepele gitu, masalah yang nggak ada manfaatnya. Hal yang menggerakkan roda perputaran perusahaan itu adalah supir di perusahaan logistik gitu, guys. Saya mau nyari makan dulu.